Presiden Jokowi diprediksi akan kembali membuat kejutan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kejutan tersebut digadang-gadang berkaitan dengan nasib Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada DKI Jakarta meski belum cukup umur. Dilansir dari wartakotalive.com, dugaan itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting pada Selasa 27 Februari. Menurut Ginting, Presiden Jokowi akan kembali membuat kejutan sebelum pensiun dari jabatannya. Kejutan itu berupa memajukan Kaisang di Pilkada DKI Jakarta agar kelak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Kaisang yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI itu dianggap politisi Partai Nasdem Ahmad Syaroni sebagai lawan terberat. Terutama jika dibandingkan dengan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski usia Kaisang belum cukup untuk maju di ajang Pilgub. Ginting menilai peluang Kaisang untuk maju di Pilgub tetap terbuka meski umurnya belum genap 30 tahun. Ginting pun meyakini bakal ada sejumlah siasat lain yang bisa digunakan jika memang Presiden Jokowi ingin memajukan anak bungsunya itu. Terlebih Anwar Usman, paman Kaisang yang dicopot dari jabatan Ketua MK oleh MK-MK, tengah mengajukan gugatan ke PT UN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto direncanakan akan menerima gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Namun Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai Presiden Jokowi tidak pantas memberikan gelar tersebut kepada Prabowo. Apalagi Prabowo memiliki rekam jejak yang buruk dalam karir militernya. Dilansir dari tribunnews.com, kritikan itu disampaikan Gufron pada Selasa 27 Februari. Menurut Gufron, Prabowo tidak pantas menerima gelar kehormatan militer tersebut, sebab Prabowo memiliki rekam jejak buruk dalam karir militernya, yakni berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu. Bahkan akibat rekam jejak itu, Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliterannya oleh Dewan Kehormatan Perwira atau DKP. Gufron menilai bahwa langkah Jokowi itu akan menyakiti para korban pelanggaran HAM dan menganulirkan dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Gufron pun berpendapat rencana pemberian gelar tersebut merupakan langkah politis Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati pimpinan DPR RI yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menko Polhukam, Pak Menhan, Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf Angkatan, para peserta Rapim TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto.
penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penanggalan dan penyematan tanda pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 dan keputusan Presiden kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. 2022, Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029, kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut apa ini bagian dari transaksi politik itu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.